Sedapnya olahan ikan mas pindang berpadu dengan perkedel kentang dan sambal terasi dapat Anda cicipi di sebuah warung nasi sederhana di Jalan Kawaluyaan, Kota Bandung. Meski letaknya agak tersembunyi, warung ini tidak pernah sepi pembeli. Dalam sehari 80 kg ikan mas habis diburu. Dan berikut sehari menjadi pemilik warung makan nasi legendaris bersama Rizka Rizlia. Udah berasa banget. Kenapa kamu bisa bunyi kayak gitu? Mata beneran dong. Dia terbelah dua. Yummy. Mengeksplor wisata kuliner di Kota Bandung seakan tak ada habisnya. Ini dia, salah satu warung nasi legendaris yang sederhana namun otentik, sehingga menjadi buruan masyarakat. Apalagi ikan mas pindang, sambal terasi dan sambal recehnya. Benar-benar menggugah selera. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk makan makanan khas Sunda nih ya. Ada di bawah saya, ada ikan pindang, ada juga ayam pindang. Nah, makanan ini masih dimasak di kompor tradisional seperti ini. Kira-kira seperti apa keseruannya? Ikuti saya dalam segmen Sehari Menjadi. Gimana Kang ini? Memasuki dapurnya, hawa panas dan aroma asap langsung terasa. Bukan tanpa alasan loh, lihat saja ada 4 tungku api di dalamnya. Nah, keempat tungku itulah yang digunakan untuk memasak ragam makanan yang menjadi incaran di sini. Yuk kita lihat satu persatu ada menu apa saja ya. Yang pertama, primadona di sini nih, ikan mas goreng. Eits, tapi ini bukan ikan goreng biasa ya. Sebelum digoreng, ikan mas melalui proses pindang. Jadi, ikan dibumbui kemudian direbus sampai kering. Baru kemudian digoreng. Bumbu ikan pindang di warung ini didominasi dengan kunyit segar. Biasa, 2 kilo. 2 kiloan. Nah, dan ini tuh ya masih ditumbuk tradisional kayak gini. Teh boleh nggak aku nyobain? Boleh. Boleh. Kunyit dan rempah lainnya dihaluskan masih dengan cara manual menggunakan lumpang. Kunyit ditumbuk tak terlalu halus. Kunyit dan lengkuas pun ditumbuk tanpa dikupas. Wah, seru ternyata ya. Tapi harus hati-hati, nanti bisa nyiprat kena baju dan kunyitnya nanti susah hilang ya, Teh ya. Harus hati-hati. Sambil menunggu rempah-rempah selesai ditumbuk, saya mau mengecek ikan mas nih. Sebelum dimasak, ikan dibersihkan dari lendir, sementara isi perut ikan tidak dikeluarkan. Menurut pemilik, hal tersebut adalah permintaan para pelanggan setia karena dinilai lebih enak. Ikan, nah ini ikan emas ukuran sekitar 200 gram ya yang dipakai ya nih. Kayak gini nih lagi saya bersihin buat nanti siap-siap kita santap bersama, oke? Kalau ikan sudah bersih, waktunya ikan dimasukkan ke dalam kuali. Tapi sebelumnya, masukkan dulu serai dan daun salam sebagai alas. Keduanya akan memberikan aroma khas bagi ikan mas nanti. Kemudian, ikan disusun dan ditumpuk secara teratur. Kenapa nih harus kayak gini nyusun? Harus apa namanya? Harus berjajar, biar gampang diambilnya, nggak susah. Barulah bumbu yang sudah ditumbuk tadi dituangkan perlahan ke dalam kuali. Belum dimasak pun aroma rempah kuat tercium. Satu kuali ini berisi 20 kg ikan mas. Kuali sudah terisi penuh oleh ikan, saatnya dimasak. Ikan mas direbus dalam kuali selama 2 jam atau lebih sampai bumbu meresap dan kering. Panasnya udah berasa banget. Nah, itu ditunggu sampai matang ya. Nah, sambil menunggu air rebusan surut, saya mau siapkan sambal. Bukan cuma 1 sambal, tapi 2 loh. Saya mau siapkan sambal receh dulu ya. Sambal ini adalah salah satu sambal khas Sunda. Tak hanya terdiri dari tomat dan cabai, sambal receh terdiri dari sayuran yaitu terung hijau bulat dan timun yang diiris tipis. Masih segar-segar nih. Lihat deh, kalau tetehnya tuh cepet banget gitu ngiris-ngiris timunnya. Tapi kalau saya tuh kayak... Terung dan timun kemudian ditumbuk kasar bersama bahan-bahan sambal pada umumnya. Lalu diberi tambahan terasi dan kencur untuk menciptakan rasa yang lebih gurih dan aroma yang khas.
Rasanya tak sabar untuk mencicipi. Tapi saya harus bersabar menunggu lauk lainnya matang supaya lebih sedap ketika disantap bersama. Sambal selanjutnya adalah sambal terasi. Bawang putih, cabai rawit domba, dan tomat yang sudah direbus diulek bersama. Dalam sehari, 10 kg cabai dan 15 kg tomat diolah. Sambal sudah siap, yuk kita cek ikan mas pindangnya apakah sudah matang. Wah, ternyata sudah matang. Setelah diangkat, ikan mas pindang ditiriskan beberapa saat sebelum digoreng. Aroma rempah yang tadi dimasukkan ke dalam kuali benar-benar terasa. Sampai-sampai membuat perut saya keroncongan. Selanjutnya, ikan siap digoreng. Hati-hati mengangkat ikan dari susunannya. Pastikan mengangkat ikan satu persatu dengan hati-hati. Karena sudah melewati 2 jam proses perebusan, tekstur ikan menjadi sangat empuk dan mudah rapuh. Patah beneran dong. Dia terbelah 2. Nggak apa-apa, Kang. Nggak apa-apa. Yaudah aku aja yang makan ini nanti yang terbelah ini. Nah, proses yang satu ini nih yang menjadi tantangan. Memasukkan ikan mas pindang yang memiliki kandungan air ke dalam minyak panas. Ikan digoreng tidak terlalu lama, hanya sekitar 1 menit saja untuk membuat bagian luar ikan memiliki tekstur yang renyah. Selama berada di dalam minyak panas, tidak boleh membolak-balikan ikan terlalu sering ya, karena ikan bisa hancur. Yang tak kalah menantang adalah mengatur nyala api. Kalau api sudah mulai mengecil, artinya perlu menambahkan kayu ke dalam tungku. Kayu yang digunakan adalah kayu limbah konstruksi. Beneran panas banget. Nah, ini juga dari belakang. Dari belakang juga, ini ada 2 di sini dan lihat saya sampai berair mata. Duh, panas dan asapnya bahkan membuat mata saya cirambai atau berlinang air mata. Kenapa Kang bisa bunyi kayak gitu? Ini tadi kan bambunya belum gini, ada yang belum belas, jadi bisa itu. Ya Allah. Wah, saya benar-benar harus berhati-hati nih memasak dengan menggunakan tungku api seperti ini. Meskipun sempat takut, tapi saya tidak menyerah. Saya melanjutkan untuk memasak menu lainnya, yaitu perkedel kentang. Kentang yang sudah direbus kemudian ditumbuk halus, diberi tambahan telur dan penyedap rasa. Perkedel kentang dibentuk menggunakan 2 sendok makan seperti ini. Perkedel ini juga tak kalah diburu loh. Udah mateng perkedelnya. Menu pendamping lainnya adalah petai goreng, tahu, dan tempe. Sebelum digoreng, petai disayat pada bagian tengah agar tidak meledak ketika masuk dalam minyak panas. Semua menu sudah siap dan matang, waktunya ditata sebelum pengunjung berdatangan. Warung nasi ini sebenarnya buka mulai pukul 11 siang hingga pukul 5 sore. Tapi lihat saja, belum waktu buka warung pun sudah ada pelanggan yang datang. Semakin siang, pelanggan semakin ramai. Tim dapur pun gerak cepat kembali menggoreng ikan dan ayam pindang untuk mengisi ulang meja menu. Sementara saya pun bergegas membantu melayani pembeli yang sudah mengular panjang hingga bagian luar warung. Rata-rata pengunjung mengaku ketagihan menikmati makanan dengan cita rasa yang otentik, belum lagi harganya yang terjangkau pun menjadi daya tarik. 1 porsi terdiri dari 1 lauk, bisa pilih ikan atau ayam dengan tambahan nasi yang dapat diisi ulang tanpa batas. Sementara, 2 jenis sambal dapat dinikmati secara gratis. Kalau perkedel kentang, tahu dan tempe dibanderol Rp2.000 per buah. Dengan konsep prasmanan, pelanggan dapat leluasa memilih lauk favoritnya. Ikan gorengnya tuh benar-benar sampai tulangnya tuh bisa dimakan gitu kan. Lembut banget. Sambalnya pedes banget, tapi enak sih, segar. Meski letaknya agak tersembunyi, warung yang satu ini tak pernah sepi pembeli. Terletak di Jalan Kawaluyaan, Kota Bandung, nama Eot berarti gubuk atau reot atau hampir rubuh. Warung ini sudah berdiri sejak 2009 lalu dan kini dikelola oleh generasi kedua. Akhirnya tiba waktunya saya mencicipi ikan mas pindang yang tadi saya goreng. Tak lupa sambal terasi dan receh, juga perkedel kentangnya.
Mari makan. Selamat menikmati juga. Kita coba ya. Bener ternyata. Luarnya kering, dalamnya lembut. Makan siang saya kali ini terasa sempurna. Sambal terasi pedas berpadu dengan lembutnya perkedel, ikan mas pindang, dan tentunya nasi putih hangat. Aroma rempah pada ikan pun benar-benar kuat rasa. Belum lagi tambahan receh segar dengan wangi kencur. Rasanya mau nambah nih. Menikmati makan siang di warung nasi ini menjadi akhir perjalanan saya dalam segmen Sehari Menjadi. Semoga bisa menambah referensi wisata kuliner bagi Anda yang ada di Bandung maupun yang akan berkunjung ke kota Bandung. Rizka Rizlia, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.